Halo, balik lagi sama gua di channel yang Hobi Motor. Tapi nama channelnya bukan Hobi Motor. Kali ini gua akan update perkembangan Supra bapak gue. Jadi seperti yang lu tahu, gua di awal video Supra ini gua ngangkat Supra ini tuh busuk banget karena bekas pemakaian warung Madura gitu ya, bekas ngangkat-ngangkat barang lah. Jadi progresnya sih udah lumayan banyak perubahan, lumayan signifikan dari awal ya, dari awal yang busuk banget. Ada gua video reviewnya gua kan, begitu Supra nyampe itu tuh busuk sebusuk-busuknya dah pokoknya. Dari apa sih namanya? Dari pengapian yang koslet, pengapian apa namanya, si kiproknya rusak, lampu putus semua. Terus seher juga baret parah, ngebul banget gitu kan. Nah sekarang nih udah lumayan jadi. Ini sih body sebenarnya masih fitting ya, cuman nih kalau dari looknya udah mulai kelihatan jadi Supra gitu kan, daripada sebelumnya yang nggak jelas gitu. Nah ini udah mulai kelihatan. Nah gue di sini cuma mau update perkembangan Supra gue, apa aja sih yang udah dilakukan. Gue akan jelasin sedikit demi sedikit. BTW gue akan jelasin mulai dari mesin ya, karena mesin ini banyak yang tanya, bang, itu upgrade seher 55 pakai KZ, bisa nggak kopling standar, bisa nggak karbu standar, klepnya gimana. Ini tuh pure betul-betul dengan seher 55 nya KZ, pakai boringan standar, liner standar, nggak besarin crankcase, headnya standar, nokana standar, semuanya standar kecuali pengapian. Karena untuk kayak head segala macam itu akan jadi konten berikutnya ya, untuk porting polish segala macam. Dan untuk kopling seperti yang lu lihat, ini koplingnya itu masih otomatis alias masih pakai kampas ganda di dalamnya. Jadi kalau ada yang nanya, bang enak nggak motor di 55 kopling standar? Enak banget, dengan catatan kampas ganda lu harus bagus, terus karet kampas gandanya tuh juga harus bagus. Jadi dia sentakannya enak. Oke. Nah terus untuk pengapian seperti yang lu lihat, gua pengapian udah pakai full wave-nya Kiprok. Di sini ada Kiprok NMAX, gua udah pakai full wave. Terus di sini ada CDI BRT dual band. Ini kalau nggak salah apa sih? Gua lupa sih mereknya. Apa namanya tipenya gitu? Oh, Neo Hyper Band. Ada BRT untuk Supra, Karisma atau Kirana tuh sama aja, Hyper Band. Terus untuk di sektor pengapian apa namanya magnet, gua geser pick up 1 mili untuk ngejar atas biar lebih enak. Di sektor mesin itu aja yang di bagian kelistrikan. Terus kalau di bagian mesin cuman gua naik seher aja, sama kompresnya dibikin padat biar enak tenaganya. Terus selesai di situ bagian mesin, gua akan ke bagian boost step. Untuk bagian boost step ini gue pakai Supra double disc ya, bentuknya udah pakai Supra double disc. Untuk video pemasangannya ada, lo tinggal klik aja di apa namanya, di profil gue ada videonya cara pemasangan ini. PNP nggak PNP banget, PNP yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak PNP ya. Terus gue pakai seperti yang lu tahu dari video pertama gua ngangkat, yang pertama kali gua kerjain adalah arm belakang. Di sini gua pakai arm belakang itu punya Supra helm in, CP25 helm in yang kotak, atau enggak Supra yang baru tuh udah pakai arm kotak ya. Bawaan pabriknya udah pakai arm kotak. Nih gua akan tunjukin ke kalian. Nah, di sini gua udah pakai arm kotak dari generasi Supra yang baru. Ini kayak gini nih. Dan ini sebenarnya kayaknya kalau panjang sama, cuma dia dudukan ini aja nih yang lebih mundur, jadi lebih kelihatannya lebih tidur soknya. Karena kalau lu yang gepeng, adanya di sini nih kalau nggak salah nih. Nah ini soknya karena dia dudukannya mundur, jadi soknya lebih rebah. Oke. Jadi untuk arm gue pakai punya Supra helm in, itu jadi lebih molor. Nah untuk si tromol, gue karena bawaan Supra yang ini bacot. Untuk bawaan Supra yang ini itu armnya kan arm gepeng, terus yang belakangnya gepeng maksud gua. Terus dengan dudukan tromol kampas belakang itu dia yang masih pakai plat.
yang bawaan arm. Ini gua ganti dengan yang Karisma, yang armnya nempel apa? Sorry, bukan arm, apa sih namanya? Nep kampasnya atau enggak dudukan kampas remnya. Gue pakai punya Karisma yang langsung nempel ke arm karena dia PNP. Nah ini apa bang? Ini bekas dudukan lama. Nah ini enaknya kalau yang kayak gini nih, tipe tromol yang kayak gini nih, yang nempel di arm. Begitu lo mau ganti pelek dengan double disc, itu tinggal pasang aja karena di sininya udah ada dudukan buat pegangan bracket kaliper cakramnya nanti. Oke. Untuk pelek gua ini standar bawaan Supra yang dari gua beli nih peleknya. Di bagian belakang gua cuman ada penggantian arm dan tutup tromol. Ya. Terus untuk shock gua pakai Yoko 330. Biasa kalau knalpot dari zamannya Astrea gue masih pakai knalpot cumi-cumi nih. Bentuknya emang nggak begitu menarik ya, kurang cocok. Cuman gue seneng sama suaranya aja, nggak berisik kalau boncengan sama bini gue tuh, jadi nggak ganggu kalau lagi ngobrol di jalan. Tapi dengan leheran ini full system ke depan, ini enak, suaranya adem. Mungkin ntar gue akan ngerubah corong depan nih biar nggak terlalu asu lah, jelek ya pokoknya nih. Nah terus kita pindah ke bagian depan. Nah untuk pelek seperti yang lo lihat, kenapa belang? Karena ini gue udah ganti pelek depan punya Supra Helm In FI dengan satu piston. Karena kalau lo seperti yang lo tahu, kalau yang Supra Helm In Supra yang lama itu dia 2 piston. Untuk kaliper depannya itu 2 piston. Nah untuk Supra Helm ini yang baru-baru ini dia udah pakai 1 piston. Kenapa 1 piston? Kenapa nggak yang 2 piston? 2 piston kan lebih bagus, lebih paham. Iya betul, tapi menghindari piston kan, kalau yang 2 piston ada resiko 1 pistonnya macet, jadi neken kampasnya nggak rata. Nah sedangkan ini 1 piston tapi gede, itu nekannya pasti rata. Kalau ada yang 2 piston, 3 piston itu kayak ada kemungkinan kalau lu nggak ngerawat akan terjadi piston macet 1 dan rem lu nggak jadi maksimal. Oke. Nah, terus gue di sini shock depan pakai seset punya Helm In, bottom shocknya ya. Bottom shocknya gue punya Helm In, peleknya Helm In, seset kaliper gue Helm In. Nih fittingannya jadi 1 piston gini. By the way jangan lihat bannya ya, karena bannya ini masih fittingan aja biar bisa jalan aja. Karena ini ban standar belakangnya Supra 80/90, jadi kurang ciamik, dilihatnya masih jelek. Terus gue juga masih belum ini shock nih, karena gue pakai as punya Supra, bottomnya punya Supra lama, asnya punya Supra lama, bottomnya punya Supra FI. Jadi ini kelihatannya lebih tinggi. Nanti mau gue downsize mungkin karena tinggi badan gue nggak tinggi amat, biar enak dipakai hariannya. Untuk spakbor juga seperti yang lihat ini masih standar, body ini standar semuanya. Cuman emang ada kombinasi karena kalau Supra bawaannya kan kayak gini nih gue nih. Nah ini gue kawinin sama Supra yang lebih muda yang warna merah. Ini merah. Tuh, ini tuh kawin silang bodinya. Nah terus bang, kenapa yang depannya udah cakram udah palang tapi belakangnya masih pakai yang jari-jari? By the way, seperti yang gue bilang di video gue awal-awal Supra, gue udah ada peleknya, cuman belum gue bisa pasang ke sini karena gue belum punya kaliper dan master rem double disc-nya. Jadi untuk sementara gue pakai tromol dulu. Nah jadi ya begini dulu fittingnya seadanya. Gue cuma mau update perkembangan Supra gue sampai mana gitu ya. Nah terus kita lari ke depan. Seperti yang lu lihat di sini gue belum ada sennya karena ini bener-bener gue baru pasang berapa hari lalu untuk body ya. Body tuh bener-bener baru pasang gue. Tuh masih belum ada. Ini ada cuma belum gue tutup. Seperti yang lu lihat bodinya. Ini pun belum gua bersihin, belum gua poles segala macem lah ya. Nah terus gue juga update di speedometer udah gue benerin karena tadinya nih untuk bagian si bensinnya ini mati kebakar gara-gara kiproknya mungkin ya. Pokoknya gara-gara kiproknya imitasi dia kebakar semua. Pelampuan semua mati ya. Tinggal sisa CDI doang yang masih hidup. Pokoknya yang berhubungan sama kiprok lampu gitu, yang ke lampu tuh semuanya habis, putus, nggak ada sisa, nggak ada yang hidup deh. Itu pun kalau lo waktu gua hidupin, kalau lo geber batu malah berbet karena kelebihan si kiproknya ini udah lost dol, udah ngelosin listrik, nggak ada batasannya.
Nah untuk ini kenapa gue pakai pelek depan helm ini, karena gue mau pakai speedometer tambahan. Di sini ada kabel speedometer manual nih, kabel. Karena kan bawaan Supra ini tuh udah digital ya, udah kabel dari sini nih. Speedometernya dari gearbox ini kabel ke atas. Nah ini gue mau tambahin speedometer lagi satu kecil variasi. Terus, nah ini dari tampilan dari kiri nih, seperti yang lo lihat, boost step ini nih udah pakai Supra DD dan ini PNP untuk sebelah kiri, sebelah kanan yang enggak. Nah terus jok juga gue udah ganti kulit jok. Kulit jok udah gue ganti sendiri kulitnya aja, terus sama gue papras sedikit biar nggak terlalu tinggi. Ternyata masih tinggi juga, jadi mungkin memang harus gue downsize depannya biar lebih pendek. Terus untuk behel juga gue masih standar, masih bawaan yang dari Supra Agen. Nah untuk mika belakang nih gue ganti, gue beliin mikanya aja karena reflektornya masih lumayan bagus ya. Ini gue ganti reflektor aja. Nah untuk batok depan ini gue masih pakai bawaan dari Supra Agen. Ini tuh batok bawaan Supra Agen. Gue cuman beliin cover, terus beliin Polaris bensin sama list ini, jadi rapi lagi. Nah untuk batok depan belakang sama reflektor gue masih bawaannya nih. Ternyata ini reflektornya nggak ori, dia punya Win. Ini sempat meleleh kebakar nih, sempat turun gitu lampunya. Udah gue benerin, aman sih. Udah gue panasin, terus gue tekin lagi lampunya. Jadi lampunya sekarang udah lebih turun. Nah terus untuk body sebenarnya nih banyak yang pecah ya. Cuman gue benerin sendiri body-bodinya supaya bisa dipakai nih. Contohnya kayak ini nih. Jadi gue kan bisa benerin body sendiri ya, benerin body plastik. Kelihatan nggak ya? Nah, gue depannya deh. Nah, tuh seperti yang lu lihat. Jadi ini tuh gue ngandelin, ini tuh sebenarnya patah ya, dudukannya patah semuanya tuh. Kalau lu lihat putih-putih tuh, itu tuh bener-bener body putih-putihnya tuh bener-bener nggak ada plastiknya. Jadi itu gue ngecor plastik pakai soda kue dan power glue. Jadi ini bisa dipakai lagi tuh. Sama nih atas juga nih. Sebenarnya banyak body yang gue cor ya, kayak gini nih, belum gue rapiin. Nah ini kan gue cor nih, belum gue rapiin nih. Ini tadi patah. Nah sekarang bisa dimasukin tuh. Nah ini belum gue rapiin lagi, ntar gue rapiin, gue bentuk ulang. Kalau ada yang penasaran sama cara benerin patahnya kayak gimana, ntar gue akan bikin videonya sendiri. Cara benerin body yang patah biar bisa lu pakai lagi, nggak lu buang. Nah jadi ini update-nya ini belum selesai karena akan ada update lagi, kayak di pelek belakang, terus pengereman belakang, terus di kunci kontak nih gue dol nih, belum gue ganti tuh. Jadi kunci kontaknya nggak nyangkut, tapi alhamdulillah gue udah dikasih kunci kontak sama ownernya KZ Murtad, jadi ntar tinggal gue ganti aja. Nah untuk body pun sebenarnya gue belum kelar karena ini kan kayak gini-gini nih, abis gue lem pakai pakai power glue dan soda kue nih. Ini gue ntar tinggal gue amplas, gue halusin lagi. Sebenarnya banyak nih bagian dalam yang patah yang gue kayak giniin pakai soda kue dan power glue. Segitu dulu aja kali update ya, karena akan ada pengerjaan selanjutnya. Kayak ban pun gue kan belum kan, karena ban gue niatnya mau pakai 90/80 belakang, depannya pakai 80/80 biar kayak road race lah, street road race ya. Terus downsize depan biar lebih pendek, biar enak nyaman gue buat harian, karena ini motor akan dipakai harian juga ya, dipakai buat gawe juga. Terus perkembangannya apa lagi ya? Kayaknya cukup sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyain soal Supra, atau ada yang mau curhat, atau ada yang mau nanya-nanya soal Supra ini itu update-update-nya, boleh lu langsung ke kolom komentar aja ya. Lu tanya aja apa yang mau lu tanya, soal mesin, soal kabel, soal apapun, tinggal ke kolom komentar aja. Karena gue juga masih berproses dengan Supra ini ya, masih banyak yang belum gue kerjain.
lampu sen aja gue belum beliin untuk mikanya, jadi depannya belum ada sennya. Jadi segitu dulu aja videonya, karena gue cuma mau update si perkembangan si Supra Bapak ini. Supra Bapak dengan spek mesin 140 cc harian, kopling standar, head standar, token standar, hanya pengapian aja yang diupdate. Dan itu udah enak banget. BTW gue belum rekam Supra ini sambil jalan ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan record sambil jalan. Jadi gue tutup sampai sini aja videonya. Terima kasih yang udah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan ke kolom komentar. Salam hobi motor.